Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, yang sedang mengikuti live pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini boleh merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau datang diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menghormati waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan. Seperti lusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dari awal kita katakan pujian kita dengan sungguh-sungguh, katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
bersyukur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita ulang bacaan, Yesus yang ku andalkan. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus yang ku andalkan. Engkau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita ulang pujian ini. Ku perlu Kau, Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hanya Kau yang ku Hanya Kau yang kami andalkan. lebih siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Naikkan pujianmu, haleluya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, Allah yang kami andalkan Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami andalkan Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami naikkan pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, oh Tuhan, kami puji Engkau, Yesus yang kami andalkan, Yesus yang kami percaya. Haleluya, oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan.
Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membelenggu dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, Ku takkan goyah. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Aku cinta. Dengan iman kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Aku cinta Tuhan, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, waktu yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bisa duduk menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Kami nikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mengenal hamba-Mu
Dia bukanlah seorang yang pandai berbicara Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau berserah dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menaruh perkataanmu melalui perkataan hamba-Mu. Agar setiap kata, kalimat yang keluar benar-benar berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus, sederhanakan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Bahkan berikan kemampuan bagi kami Tuhan untuk mampu memahami setiap firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar dan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai pikiran Kristus. Kita perlu tahu bahwa pikiran adalah satu penentu tindakan kita. Apabila pikiran kita benar, maka tindakan kita juga akan benar. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apabila pikiran kita salah, kita akan salah dalam bertindak. Itulah sebabnya kita perlu memiliki pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan yang benar dan Dia adalah Tuhan yang benar dalam segala hal, tidak pernah salah, termasuk dalam pikirannya. Pagi hari ini kita belajar mengenai apa yang ada dalam pikiran Kristus. Saya tahu ini hanya sepenggal kecil dari apa yang ada dalam pikiran Kristus. Sebab pikiran dan pengetahuan kita sangat terbatas untuk menyelami pikiran Tuhan. Namun satu hal pagi hari ini yang penting untuk kita pelajari mengenai apa yang ada dalam pikiran Kristus. Nah, sama-sama kita buka dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Di sana firman Tuhan tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari pembacaan kita ini, satu hal yang saya garis bawahi mengenai pikiran yang terdapat dalam Kristus Tuhan kita, yaitu ketaatan. Dalam pembacaan kita tadi, pikiran Tuhan adalah mengenai taat. Dia taat kepada Bapaknya. Meskipun dalam ketaatannya dia harus merendahkan dirinya, harus mengosongkan dirinya, menjadi hamba, menjadi manusia yang menanggung dosa, pikul salib, disiksa, dihina, dan banyak mengalami penderitaan. Tapi dia mau taat. Bahkan kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini, Tuhan kita itu taat sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga sedang disampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Pada ayat 5 tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan mau pagi hari ini kita juga menjadi orang percaya yang mempunyai pikiran yang seperti pikiran Kristus, yaitu taat. Saya yakin sebagai anak-anaknya kita mau taat sama Bapa. Tapi saya juga tahu dalam proses ketaatan kita ada banyak hal yang perlu kita tanggung. Ada banyak hal yang perlu kita pikul. Dan tidak jarang dari kita banyak kali kita gagal. Banyak kali kita gagal taat sama Tuhan. Sama seperti saya ingat khotbahnya kayak Esra minggu lalu mengenai Elia dan janda di Sarfat. Mungkin kalau saya yang jadi Elia pada waktu itu, saya akan bertanya kenapa Tuhan harus mengutus saya kepada seorang janda untuk minta minum, untuk minta makan.
Kenapa tidak pergi kepada orang yang berkecukupan misalnya, kepada orang yang kaya, kepada keluarga yang utuh misalnya. Kenapa harus pergi kepada seseorang yang seorang janda yang kita tahu pasti mengalami banyak kekurangan, memiliki banyak kebutuhan. Nah, tapi puji Tuhannya Elia tetap mau taat. Dia mau melakukannya tanpa bertanya-tanya, tanpa banyak pertanyaan dalam pikirannya dan tanpa meragukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Nah, saat Elia mau taat, di sana terjadi mujizat Tuhan, terjadi kemuliaan Tuhan pada waktu itu. Nah, ada banyak juga kisah mengenai ketaatan tokoh-tokoh Alkitab yang akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui ketaatan mereka. Misalnya Abraham, ada juga Musa, Ruth, Gideon, dan masih banyak tokoh lainnya. Di sana kita temukan teladan yang luar biasa mengenai ketaatan. Padahal kita juga tahu dalam proses cerita mereka, dalam proses ketaatan mereka, mereka melalui hal-hal yang tidak mudah. Tapi mereka mau taat sama Tuhan. Gitu. Nah, ada juga sebaliknya, contoh tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mau taat sama Tuhan. Kita dapat pelajari dari Ratu Wasti, ada juga Saul, Gehasi, Yunus. Ya, meskipun kita tahu Yunus pada cerita hidupnya akhirnya dia menyesal dan mau taat sama Tuhan. Nah, di sini kita melihat berbagai alasan mengapa mereka tidak mau taat sama Tuhan. Seperti misalnya Yunus tidak mau taat karena dia tahu kepada siapa Tuhan utus dia. Orang-orangnya jahat, orang-orangnya bisa saja dalam pikirannya orang-orangnya bisa saja membunuh dia. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa belajar alasan yang dipakai Saul untuk tidak mau taat, menunggu Samuel. Dia tidak sabar. Nah, dia tidak sabar karena pada waktu itu dia sedang dalam keadaan yang terdesak, terdesak karena peperangan. Gitu. Gehasi juga tidak mau taat kepada tuannya karena dia mencintai harta, menginginkan harta. Nah, hari ini satu pertanyaan buat kita semua, apa alasan kita tidak bisa taat sama Tuhan? Ini pertanyaan yang juga saya tanyakan dalam diri saya. Apa sih yang membuat saya seringkali tidak mau taat sama Tuhan? Gitu. Karena tentu saja Tuhan mau supaya kita tetap taat melakukan firman-Nya. Berkali-kali saya sampaikan dalam caption di postingan Instagram bahwa kita tidak akan pernah dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Termasuk taat sama Tuhan, kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita. Sebab itu kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk mampu memahami pikiran, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kita juga perlu kekuatan Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Kita perlu membaca firman Tuhan untuk dapat mengetahui apa yang Tuhan mau dan apa yang tidak Tuhan sukai kita lakukan. Kita perlu berdoa setiap saat agar kita mampu melakukan kehendak-Nya. Pada intinya kita perlu Tuhan. Seperti pujian tadi, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mulai hari ini jemaat Tuhan, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, ayo kita isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dia taat, Dia mau juga kita menjadi anak-anak yang taat. Meskipun ada salib yang harus kita pikul, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa setiap pokok-pokok doa kita. Kita juga mau bersyukur untuk kebaikan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya rindu kita angkat pujian ini dari awal. Selidiki apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sebab telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau selidiki hati kami masing-masing pagi hari ini Tuhan. Selidiki pikiran kami pagi hari ini Bapa. Biar dalam pikiran kami terdapat pikiran yang sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Biar kami pagi hari ini mau belajar untuk taat terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau.
Kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidak pernah mudah, tidak selalu mudah Tuhan untuk taat sama Tuhan. Sebab itu kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bawa hidup kami serahkan seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pikiran kami biar sama dengan pikiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami mau bawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa buat teman kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa buat teman kami aman Tuhan. Biar Engkau yang sembuhkan, Engkau yang jamah tubuhnya, setiap bagian dalam tubuhnya yang sakit. Biar Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk rencana retreat kami pada tanggal 28 sampai 30 September nanti Tuhan. Rencana kami ini Tuhan biarlah sesuai dengan rencana Tuhan. Biar jadilah sesuai dengan rencana Tuhan pada rencana kami Tuhan. Kami serahkan retreat kami dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan. Biar melalui acara ini banyak anak-anak Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kegiatan kami Bapa. Kau pakai setiap panitia yang telah terbentuk. Berikan hikmat Tuhan. Berikan kemampuan dalam melakukan kegiatan ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Biar Engkau memberkati mereka, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Yeni yang saat ini Tuhan dalam masa pemulihan pasca operasi. Biar Engkau juga yang menjamah tubuhnya Tuhan Yesus. Setiap kelemahan dalam tubuhnya Engkau angkat. Gantikan dengan kekuatan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Makasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Biar bangsa ini terjadi kemuliaan Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan terdapat anak-anak Tuhan yang mau Tuhan bergerak untuk memenangkan jiwa Tuhan Yesus. Biar bangsa ini terus hari demi hari dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan kami dari pusat sampai bahkan pelosok desa Tuhan. Kau berikan hikmat biar mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami di GBI Oikumene ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala. Tetap Engkau Tuhan Yesus memberikan hikmat. Kau berkati kesehatannya Tuhan, pulihkan kesehatannya. Pada masa tuanya ini Tuhan, biar terus menjadi berkat-Mu, menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan. Bagi keluarganya, bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati juga Kak Esra bersama Kak Debbie, bersama Dev Tuhan. Engkau pakai keluarga ini untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, kemampuan untuk melakukan apa yang Engkau rindukan bagi jemaat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Berkati keluarga kecil mereka. Kami serahkan pemimpin rohani kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBI Oikumene Tuhan. Saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan yang kami tidak tahu. Yang mungkin pergumulan yang mereka tidak dapat ceritakan kepada siapapun juga Tuhan. Engkau yang paling tahu isi hati setiap orang. Engkau yang paling mengerti apa yang jemaat-Mu butuhkan Tuhan Yesus. Kami menserahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Pelihara Tuhan jemaat GBI Oikumene. Seluruhnya Tuhan. Yang tua yang muda. Semuanya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan. Setiap ibadah yang telah dijadwalkan Tuhan, bahkan ibadah raya 1, ibadah raya 2 Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar ada kemuliaan Tuhan dalam setiap ibadah kami, ada kehadiran Tuhan, ada lawatan Tuhan. Biar jemaat Tuhan yang datang mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan.
Kau pakai anak-anak-Mu yang selalu Tuhan ambil bagian dalam pelayanan. Pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami melayani Tuhan di mimbar, di altar-Mu, kehidupan kami di luar gereja kami juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Di rumah kami, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Biar terus Engkau tambahkan hikmat, Kau urapi dengan urapan yang baru. Senantiasa punya kerinduan untuk terus dan lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kami memulai aktivitas kami Tuhan hari yang baru ini. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku takut Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai.
Where's my Willow? My little girl's gonna come up here really quickly. 8 years old. I don't know about you guys, but the very first song that I ever learnt, that I have the privilege to sing over my kids now, what is it called? Jesus loves me. Jesus Loves Me. Anybody else? Yeah. There was a famous theologian who was teaching a university class, and at the end he opened it up for question and answer, and a student asked this theologian, if you could summarize your entire life's work, your entire life's devotion to theology, what would it be? And he stopped and he thought about it, apparently. And then he said, it was a song that I learned, bent at my mother's knee. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. We are weak, but he is strong. Is it as simple as that? Is this whole thing as simple as that, that he just loves us? That he says it in his word that he loves us? That his love was enough to break the bondage of oppression, that his love was enough to forgive us of our sins, that his love was enough to bring us new life, that his love was enough that we can stand confident in his presence, that our entire